Fikihnya, kitab yang putihnya halaman 27. Kemudian yang kuningnya halaman 16. Yang warna putih halaman 27, yang kuning halaman 16. Sebelum garis adalah di bawah. Ya, jangan yang di bawah garis lah, yang di atas garis lah. Lalu yang kuning itu paling bawah, yang bergaris paling ujung ulang. Nah, bacaannya ada tuh berbaris bima'in ya. Nah, bima'in. Ya kalau bima'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du faqala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Bima'in 'alal asli fi izalatin najasati au hajarin li'annahu sallallahu alaihi wasallam jawazal istinja'a bihi haitsu fa'alahu wa amara bi fi'lihi oleh atau haitsu fi'luhu wa amrun bi fi'lihi. Bima'in, dengan air. Apa maksudnya dengan air? Nah, ini kan sambungan semalam tentang istinja. Jarsidin beristinja itu sebelumnya lah, beristinja itu kan hukumnya wajib daripada setiap yang keluarnya tuh yang najis. Baik yang kebiasaan seperti amih, tahi, atau yang jarang darah, nanah yang keluar di situ, tapi bendanya najis. Nah, yang keluarnya itu daripada dua jalan, salah satunya atau keduanya. Kubul atau dubur, kemaluan depan, kemaluan belakang, ada keluar di situ najis, ya kan? Nah, yang keluar itu pulang bendanya mulawisin, mulawis yang mencolomori, yang merigati, basah bendanya. Kayak kami kan basah, tahi itu kan basah, ada kalau sedikit, ya lah. Nah, maka wajib kita mengistinjai itu. Apa yang diistinjai? Kubul atau dubur kita. Beristinja. Istinja ini kita babarasih atau babasuh. Yalah, babasuh daripada buang air kecil atau buang air besar atau sesuatu yang keluar daripada salah satu dua jalan tadi. Yalah, tapi bendanya najis. Yalah, bendanya najis. Nah, bila kada najis kan kada wajib kalau diistinjai, kayak kantut misalnya keluar. Bahkan makruh hukumnya beristinja. Baju kantut berbasuh, makruh. Kadang mau buang baju. Ada yang keluar, itu kan pengantut berarti. Apa ciri? Ya itu ada yang keluar, itu istinja. Bila kantut itu angin aja, sekalipun bau panas jer. Iya, bila angin aja kada najis. Jangan najis biar cawat pian, tapi pian najis kan, pian kantuti. Tapi najis lah. Biar habis pengantut, biar bawa sembahyang pulang lah. Berarti kan najis kalau anginnya. Nah, karena ada bendanya. Yalah, itu makruh. Nah, tapi kalau yang bendanya ada tapi suci, seperti air mani misalnya. Air mandinya keluar, maka mengistinjainya itu hukumnya sunnah. Karena ada bendanya. Yalah, sunnah. Atau apa yang keluar ulat misalnya lah, tapi karing ulatnya, ada basah sama sekali, ada bendanya yang keluar, ya basah lah. Bila angin itu makruh. Nah, bilanya tadi ada keluar yang mencolomori, wajib kalau kita beristinjai. Nah, beristinjainya dengan apa? Bima'in, dan semuanya dengan air. Yalah, dengan air. Pastinya di sini bima'in di dalam. Qauluhu bima'in ay mutlaqin. Air mutlak. Jadi sah kita beristinja dengan menggunakan air mutlak. Air mutlak. Mutlak ini suci mensucikan. Nyak kada berkait lawan sesuatu yang tidak bisa dilepas kaitannya. Yalah. Jadi banyu ini kalau kita dulu pernah belajar masalah banyu terbagi 3 klasifikasinya.
Nah, ada suci mensucikan, ada suci tapi tidak mensucikan, ada yang najis atau yang terkena najis. Nah, suci lagi mensucikan ini terbagi dua, ada yang tidak makruh digunakan, ada yang makruh digunakan. Nah, suci mensucikan singkatnya seperti ini. Banyu itu asli, asal. Jadi turun dari langit, keluar dari bumi. Banyu kalau turun dari langit itu kan kayak hujan, salju, es, embun, itu suci mensucikan. Kemudian kalau dari bawah keluar sumber mata air, sumur, termasuknya sungai, laut, itu suci mensucikan. Nah, lalu itu diambil banyunya, diambil, dibuat dalam tong, dibuat dalam apa aja itu. Kalau asal tetap suci mensucikan. Karena bisa suatu sebab baju yang suci mensucikan tadi bisa jadi berubah karena yalah, berubah menjadi suci tapi tidak mensucikan lagi. Ya kan? Atau api jadi suci, jadi benajis. Gitu. Yalah. Nah, yang awal dipakai sagan kita istinja yang suci mensucikan. Nah, suci mensucikan. Suci mensucikan ini kan yang kada makruh tadi yang inya itu tidak panas. Ya, yang terjemur di negeri yang panas, yang inya berada di wadah yang terbuat dari besi misalnya atau yang bercatuk. Tapi di negeri kita ini kada ada lah. Karena kita ini walaupun kena panas, banyu itu panas saya bajunya kalau di tong itu panas, tapi itu tetap masih kada makruh digunakan karena kita ini negerinya tidak negeri yang panas seperti di kota Hijaz atau Mekah Madinah. Nah, bilanya di Mekah Madinah itu orang bersimpanan baju betong ya terbuat dari aluminium kah, besi kah, lalu terjemur panas itu makruh digunakan. Makruh lah, tapi sah. Makruhnya yang untuk badan seperti wudu, beristinja, itu tuh. Kalau kena badan kalau kena pakaian kena makruh. Tapi kalau di wadah kita ini sekalipun panas kena makruh kecuali panas banget yang dapat menyebabkan inya wudu tuh kada menyempurnakan. Bebaya begatel ini kan panas-panas aja. Nah, dinginakan dulu. Yalah, dingin karena pagi bisa jarang bajunya ya kalau. Jangan debatakon bajunya panas kada apa-apa lah jadi wudu kan kada apa-apa. Yalah. Kada apa-apa. Asal tahan Ya. Asal tahan. Nah, jadi bajunya suci mensucikan. Nah, bilanya suci tapi tidak mensucikan itu kada sah dipakai saat istinja. Suci tidak mensucikan itu terbagi tiga lah. Ada yang banyu itu berubah naranya air mutagoyir. Mutagoyir itu dia tuh berubah banyu itu dari asalnya dengan sesuatu benda yang mencampurinya. Dan benda tersebut tidak dapat lagi dikeluarkan atau dipisah dengan banyunya. Seperti misalnya nih banyu putih, suci mensucikan, dibuati kopi, aduk berubah banyunya tadi jadi banyu kopi. Nah, kopinya kawalah dipisah pulang lawan banyunya. Ada kawal lagi. Nah, itu kategorinya suci tidak mensucikan. Ada kawal dipakai sagan istinja. Banyu teh merubah dan arahnya banyu teh sirup, susu, ya kan? Orang mula susu. Ya kalau berubah jala. Nah, kawal. Atau berubahnya yang itu kan berubah warna. Ada berubah rasa, bercampur gula kah, sudah rasanya aja berubah aja, warnanya kan berubah tapi rasanya berubah. Atau bau, tercampur minyak misalnya minyak apa ya lah, yang harum gitu tuh, timbul berubah harumnya. Nah, kadang lagi dipakai itu mutagoyir naranya, tapi perubahannya dengan benda yang tidak bisa lagi bendanya dipisah. Tapi kalau bendanya masih bisa dipisah, itu masih suci mensucikan. Walaupun berubah warnanya atau baunya. Yalah. Asal ketika berubah warnanya itu dia tidak merubah nama banyunya. Yalah. Kalau berubah ya tetap tidak bisa juga. Nah, kayak teh bercelup tuh Teh celupakan kan kawan Jepang diambil tehnya. Cuman banyak sudah diambil tehnya, banyu tadi kaulah disebut banyu biasa. Wah, di banyu teh sudah nih. Karena kalau lagi diubah, itu berarti kada mensucikan laginya. Suci aja. Suci tapi tidak
sucikan. Tapi kalau kawa diambil kembali, bajunya tetap biasa jadinya, lah itu suci mensucikan. Seperti banyu kembang. Ada banyu dalam ember buat kambang, buat kambang, batunya berubah baunya harum. Bolehlah dipakai wudu, boleh. Beistinja boleh, karena kembangnya kawa diambil. Yalah, kawa diambil, banyak ambil kambangnya, ganakan seharianan ampih pulang baunya. Ya kalah. Nah itu. Makanya orang memandi mayat lah, pakai banyu kembang lah, itu tetap suci mensucikan banyunya nih toh. Yalah. Banyu kapur barus, asal banyu kapur barusnya jangan banyak, tetap suci mensucikan. Karena kapur barusnya masih kawa di kada jadi satunya, ya kada mau jadi satu kapur barus. Kecuali pian menumbuknya dasar linik, benar menumbuk diaduk pulang, yalah berubah putih bajunya. Tapi kalau baju sabun, nah itu kada suci mensucikan, tapi suci tidak mensucikan. Suci aja karena berubah ada bajunya, yalah. Berubah dengan banyu sabun. Nah itu. Ada banyu yang suci tidak mensucikan disebut mustakmal namanya. Mustakmal itu banyu yang sudah dipakai untuk bersuci yang wajib. Kayak berwudu yang mana yang basuhan wajib. Lalu sisanya itu adalah mustakmal. Jadi banyu yang bekas berwudunya itulah yang mustakmal. Kalau yang percikannya bang masuk ke ember, itu belum kawa dikatakan mustakmal dulu. Yalah, karena ini ada pulang karena pembahasannya bilanya di ember nih terpercik banyu bekas wudu kita yang gugur tadi, bilanya sedikit kan apa-apa. Karena yang mustakmal itu adalah banyu yang gugur dari basuhan kita, itu yang bujur-bujur dikatakan mustakmal. Lalu yang percikan bang tergantung, bila percikannya banyak, sekiranya jika ditakdirkan dalam fikih banyu yang di ember ini berubah sebab tercampur banyu mustakmal, maka disebutlah banyu tadi mutaghayyir namanya. Banyu yang berubah sebab dicampuri banyu mustakmal. Nah, maka kalau kita ini ulama-ulama dulu, guru-guru dahulu itu hendak nyaman kan, praktis lah. Bila kita wudu kapan diwajibkan, jauhkan pada ember supaya jangan banyak perancingan. Karena kalau perancingan kalau banyak bisa berubah, itu kan dasar karena dipakai sagan bersuci. Nah, tapi punya setetes banyunya setajau pada bapak ini tuh, yalah asal tadi tuh. Karena yang naran banyu mustakmal tuh, yang guguran habis kita membasuh yang wajib. Basuhan pertama kontong, yalah gugur yang pertama itu yang mustakmal karena sudah kita pakai untuk bersuci. Nah, kayak itu tuh untuk bersuci. Itu banyu mustakmal, kada kawa dipakai. Atau banyu yang termasuk suci tapi tidak mensucikan adalah banyu yang berasal dari buah-buahan atau kayu-kayuan. Kayak banyu kelapa, kada kawa dipakai sangan istinja. Kalau banyu nyior, banyu jokol aja. Itu kada suci mensucikan tak? Suci tapi tidak mensucikan. Diminum aja ini tak. Karena jangan diolah istinja. Banyu es tebu, yalah banyu-banyu dari buah-buahan dah, atau dari kayu-kayuan. Nah ada banyu itu yang bernajis. Banyu bernajis itu banyu nih, dua karena pembagiannya. Bila banyu itu kurang dari 2 pula, tercampuri najis yang tidak dimaafkan kepada banyu seperti tahi-tahian, kamih-kamihan masuk ke dalam situ, maka banyu tadi berubah najis. Yalah, banyu dalam ember sampailah 2 kula. 2 kula itu kan 216 liter. Ada sampailah gugur tahi cacak di situ. Itu banyunya bernajis. Nah, ini kan dasar dipakai sejenis tinja. Nah, jadi kalau nyapian tabalujur di WC, banyak hendak beristinja melihat di ember tuh ada tahi tikus, ada tahi cacak. Nah, maka pian kuras dahulu, buangi dahulu, bilas, hanya isi bahasa lah. Itu bila melihat lah, bila kada melihat kada apa-apa, sudah. Bila kada melihat berarti suci mensucikan. Kada tahu kita di ember kepada najis. Tapi pun melihat nah ya, ada tahi cacak sekali aja kelihatan loh, hirang. Nah berarti apa? Ada suci mensucikan tuh kada sah karena pakai istinja. Ini banyak nih, yalah hati-hati ketika
tinja banyunya tadi kalau kena atau diguguri tahi cacak kah, tahi tikus kah, apa tahi sidin gugur ke situ melacung lagi nyai. Ya Allah, tahi sidin melacung. Rupanya behara memberdak itulah brak ya. Ya Allah termasuk, itu lagi nyai. Yalah bilas adalah mau dipakaikan gak ada sah. Bersih pang bajunya. Ada berubah apa-apa, beda antara bersih lawan suci. Yalah, suci bersih. Nah kemudian yang kedua bagian banyu yang bernajis itu banyunya nih banyak nih 2 lalu diguguri najis, lalu banyu tadi berubah. Nah itu maka banyu tadi bernajis sudah kisahnya. Banyu dalam kolam mandi pian nih bak mandi lebih 2 pang misalnya semeter kali semeter kan, gugur tikus di situ 2 hari sawatnya di situ, mau bau sampai ke banyu. Nah, maka banyunya bila umpat berbau, najis sebanyuan itu. Nah, walaupun lebih 2 kulah. Tapi bilanya kada berbau, di kamar bak mandi pian deh, gugur tikus, mati, mbaknya mati melihat pian, buang ya, cium banyunya, kada berubah aja. Berarti suci mensucikan masih, murhakun pian pakai ha. Ya, gitu. Nah, karena ini banyak banyunya. Lebih 2 kulah diguguri najisnya tidak merubah ke banyu, maka tetap suci mensucikan. Tapi kalau sudah merubah itu jadi najis. Nah ini yang dimaksudin menggunakan air mutlak lah. Nah ini yang kita perhatikan. Ini lanjut ada pakai air mutlak, istinja kita ada sah di bawah sembahyang nama ada sah juga karena ini kada beres. Istinjanya ada menempel di tubuh kita. Kan syarat sembahyang suci badan dari najis. Nah, jadi bila kita istinjanya kada beres menggunakan banyu yang kada mutlak, berarti dianggap masih kada istinja, kada suci lagi. Nah di dalam walau min ma'i zamzam aja, sekalipun menggunakan air zam-zam. Nah, jadi sah jar istinja pakai air zam-zam. Artinya suci. Lakinnahu khilaful aula 'alal asah. Tetapinya menggunakan air zam itu menyalahi yang utama atas kaul yang paling sahih. Nah, artinya kada pang makruh. Tapi mungkawa jangan pang pakai banyu zam-zam beristinja. Yalah kurang adab, maka banyu paling suci paling afdol yalah di dunia deh. Banyu zam-zam dipakai segan bersuci. Yalah, walaupun sah tapi jisidin mungkawa jangan jisidin. Yalah. Makanya ada pendapat wakilah makruhunnya. Ada mengatakan makruh pakai banyu zam-zam. Berarti termasuk menghilangkan najis lah. Nih orang misalnya umroh, lalu di pakaiannya kena najis di kain ihramnya. Amun ada banyu lain jangan pakai banyu dulu. Jangan pakai banyu apa? Jam jual kita lagi. Itu aja sudah. Lah tandanya sah. Wakilah haramun ma'al ijza. Ada yang mengatakan haram jar pakai banyu zam-zam istinja. Yalah, mau istinja kan orang ngeri kalau lah dianukan ke murid Allah banyu zam-zam, tapi sah aja bang, suci aja bang, tapi haram bedo. Seakan kada memuliakan banyu zam-zam. Nah, lalu jar wal wajib fil istinja bil ma'i isti'malu qadrin minhu. Dan yang wajib pada beristinja dengan air menggunakan sekedar daripada air itu bihaitsu yaghlibu ala dhannihi ma'ahu zawalun najasati. Sekiranya menang atas dugaannya menggunakan air tersebut hilang sudah najisnya. Nah, jadi kalau yang harus banyak benar menggunakan bajunya kada. Siapa kita menggunakan air nih jar untuk beristinja? Ya sekedar najisnya hilang. Nah, kayak apa tandanya? Wa alamatuhu zuhurul khusunati. Tandanya sudah hilang najis, yaitu nampak kasat sudah. Ini kalau diburit. Bila sudah kasat, nah berarti sudah suci. Berarti cukup dah kita menggunakan banyu, tinggal kita bilas-bilas saja lagi menghendak. Atau membasuh sebab di bagian-bagian yang berdekatan. Kalau ada perancingan. Nah, jadi bilanya sudah kasat, nah itu berarti cukup dah kita menggunakan airnya. Bila kita bakamih, bila sudah hilang
kita basuh sekali simbur hilang sudah kambing yang di anu itu, berarti suci dah, cukup dah kita menggunakan banyunya tadi. Nah, jadi kada ada ukuran lah, siapa aja banyunya seember ke 2 ember kayak ada. Ukurannya bila sudah kasat nih membasuh baheran ya, berarti sudah cukupnya menggunakan banyu. Kalau misalnya ada tahinya tuh jerikit benar, ya Allah, tuhuk najar, ada sing kasat lagi. Ya lah, nah, berarti banyak berartinya menggunakan banyu. Iyalah. Nah, kemudian wala yajibu syamul yadi, tidak wajib mencium tangannya. Tuntung membasuh baheran ya. Ciumkah tangan? Ada wajib sih dia mencium tangannya, ada orang tuh ciumnya tangannya bau jar bebasuh pulang, awas pas. Yalah, jadi kada wajib sih dia mencium tangan. Yalah, cuman tetap anulah sunnah disabuni lah, sabuni atau bepalit ke dinding yang kayak batu-batuan, palitakan gitu atau ke tanah. Nah, gitu tak. Lalu kada wajib mencium tangan. Kalau fa'ala wa wajada raihatal khariji fahuwa dalilun ala najasati yadihi faqat. Nah, maka jikalau ia memperbuat mencium tangannya, lalu ia temukan bau yang keluar, hanya berbau jar, bau tahine di tangan, maka itu menunjukkan atas najis tangannya saja. Tangannya saja. Bawahnya kada najis lagi karena sudah kasat. Karena sudah kasat. Nah, itu sudah suci dah. Yalah, diciumnya tangannya, sekalinya tangannya berbau jar. Berarti tangannya aja yang dianggap najis. Basuh ya tangan. Nah, itu. Wala yuhkamu alal mahalli bin najasati. Tidak dihukumakan tempat yang keluar itu dengan najis. Sawaun syammaha minal mulaqi amla. Sama ada ia mencium tangannya tadi dari yang bersentuhan langsung dengan buritnya atau kada. Ya, misalnya kan bersentuhan langsung biasanya tangan apa? Jari tengah. Ini yang diciumnya berbau jar. Nah, berarti basuh tangannya. Atau yang diciumnya tangannya sebijian gini. Berbau aja sekali sampai ke tangan. Ngeri pada baunya berarti. Yalah. Nah, maka basuh tangannya saja sidin. Kama huwa zahiru kalami Imam Ar-Ramli fi syarhihi. Wa qala Ar-Rahmani in syammaha min mulaqilahu fa huwa dalil ala najasatihima. Wa hadha huwa zahir wal kalam bi rihin lam ya'sur zawaluhu. Tapi ada yang mengatakan ulama Al-Imam Ar-Rahmani, jika ia cium jar tangannya yang dari bersentuhan langsung lawan burit. Ininya misalnya ya lah, ini diciumnya, sekalinya berbau. Jar sidin berarti dalil najis keduanya sidin. Tangannya najis, bawahnya masih najis sidin. Cuman ini lah sidin kisahnya lah pada bau yang tidak sulit menghilangkannya. Artinya bilanya sulit dihilangkan, ini 2 hari kada behera. Lahnya beheranya pulang. Yalah, terpalit-palit nih lah, terpalit-palit lalu tersimpan baunya deh ada tuh. Ngalih dihilangi. Nah, bila ngalih dihilangi ya sudah suci. Yalah, mun handap tangannya aja tadi dianggap najis. Yalah. Karena bau sabun ya, basuh sabuni tangannya, batu basuh aja lagi. Dah amunnya kada bau juga jar, masih berbau juga, nah sudah kada apa-apa. Yalah makku dah, berarti harat tahinya tak. Harat tahinya harat berarti ada singampihan baunya di tangan. Nah, itu harat tahinya berarti. Nah, itu tuh. Jadi itulah bimain menggunakan airnya yang suci lagi mensucikan. Banyu keran itu dari banyu yang dijual lah, banyu sungai diambil. Walaupun ini ada khilafiyah, tapi kita ambil aja yang sah dipakai. Sama aqua kayak ini nah. Aqua ini sah kada dipakai segan istinja atau segan wudu. Nah khilafiyah ulama lah. Ada yang mengatakan kada sah jar karena sudah ada campuran-campuran apakah misalnya. Yalah, kecualinya langsung mengambil di sumber mata air, ada campur-campuran. Tapi ada mengatakan walaupun bercampur tetap sah dipakai. Tetap sah dipakai. Jadi kita umpat bilanya terpaksa ada banyu lagi umpat. Ulama yang mengatakan ini mutagoirnya yang kadang merubah mensucikannya. Jadi kalau dipakai segan wudu kah, segan beristinja kah, basuh bekami kah, ya kalau itu. Tapi bila ada yang lain, baju yang lain, jangan nanti kan segan diginom.
Ya lah. Tapi munnya jamu lah, itu kada sah tak. Nah kayak larutan itu jamu. Nah, itu ada campuran macam-macam sudah dalam situ. Ya lah. Larutan ada. Kalau larutan kaki tiga tak. Kita kembali ke atas pulang. Kan bimain aja hanyar. Hanya kisah bimain nih. Setengah jam dah. Nah, entah walau biar baca kitab. Ya, di dalam itu nah ada kayak itu bang kisahnya. Jadi bimain, mun kita bahasa kita tentang air mutlak kan panjang lagi. Di dalam Sabila itu kan wah, yalah masa banyu berapa halaman dah. Ini singkat aja tadi. Nabi main dengan air yang mutlak. Alal asli atas asal fi izalatin najasati pada menghilangkan najis. Jadi banyu adalah alat yang asal untuk menghilangkan najis. Nah, makanya asal untuk menghilangkan najis alatnya adalah banyu. Jadi nyata sudahlah sah untuk dipakai istinja karena asal untuk menghilangkan najis. Kemudian au hajarin atau menggunakan batu. Atau menggunakan batu. Nah, jadi kalau untuk istinja itu dua alatnya. Boleh dengan banyu, boleh dengan batu. Batu ini kena atau yang semakna dengan batu. Seperti tisu itu bisa dipakai untuk istinja. Tapi ini istinja lah, lain pada istinja tidak bisa batu digunakan untuk menghilangkan najis. Jadi bisa dengan batu au hajarin. Nah, au hajarin. Jadi alatnya bisa dengan banyu kita beristinja, bisa dengan batu. Lah li'annahu jar ada karena itu sambungannya. Karena Nabi kita SAW memang membolehkan beristinja dengan batu. Bahkan Nabi pernah mengerjakannya, menggawinya dan menyuruh kita untuk beristinja dengan batu pernah. Nabi ada hadisnya. Jadi sah pakai batu. Sedikit 2 menit lagi lah. Kita pasangkan Isra ulun lah. Nah, kemudian kalimat au. Nah, dalam kitab itu kan pakai au dengan air atau dengan batu, ya. Atau itu nah, au. Jadi di dalam itu au fi kalami mani'atu khuluwin tujawizul jam'a wa huwa afdal. Kalimat au itu yang mananya atau pada kalam musannif itu au-nya itu mani'atu khuluwin di sini. Itu menegah kosong. Arti menegah kosong berarti membolehkan untuk digabung. Ini ya au ini kan macam ada mani'atu jam'in, mani'atu khuluwin. Nah, itu dalam ilmu mantik belajarnya. Ilmu mantik pulang hanya ada paham ilmu mantik karena paham nih. Jadi mani'atu khuluwin itu menegah kosong. Artinya dua sarana alat ini yang penting jangan kosong dari dua ini. Itu alat pentingnya. Jadi pilih hendak pakai banyu kah atau hendak pakai batu kah atau keduanya. Nah, bahkan yang keduanya ini afdol. Yang lebih afdol beristinja tuh pakai dua alat ini. Pertama pakai batu, yang kedua pakai banyu. Itu yang paling afdol. Yang kada boleh apa? Kada pakai keduanya ini yang kada boleh. Kada beristinjaan atau beristinjaan apakah pakai apakah? Tapi kada pakai dua alat ini, itu kada boleh. Nah, jadi pilihannya di sini 2. 3 jadilah. 3 berarti dihitung ialah pakai banyu kah? Pakai batu kah? Atau keduanya dipakai. Ini yang afdol ya kah? Keduanya. Jadi au-nya itu di sini mani'atu khuluwin. Jar kita yang penting jangan kosong. Jangan kada keduanya ini dipakai kada dulu banyu kada, batu kada, babang pakai betiup aja jar. Tiup karing ya sudah ada kawan. Dalam apa kami tiup aja karing dah jar. Nah, kada kawan itu. Yalah, nah di kipas angin aja nah karing sudah kada kawan. Nah, ya harus 2 pilihannya. 3 lah. Yalah pakai banyu kah atau pakai batu kah atau yang afdal keduanya. Nah, ini insyaallah karena kita lanjutkan pembahasannya kayak itu ngaji fikih ini biar santai-santai. ada kawal laju ya kalau. Nggih. Nggih.
Oh iya, iya. Nah, pakai daun jar. Nah, tergantung. Syaratnya karena sejenis dengan batu itulah kasat, taring, menempel akan najisnya. Jadi daun itu dua karena bilanya daunnya basah berarti kada sah dipakai atau masih segar karenanya licin. Tapi kalau daunnya sudah layu, sekiranya memberi kit akan najis ke daun itu, maka sah dipakai. Sama batang-batangannya itu nah. Atau kayu-kayuan sejenisnya ya kalau kamunya basah, nah itu memalit akan naranya malah bertambah najisnya. Apalagi bekas embun daunnya, jangan di pemotoran ya lah, bekami di pinggir jalan, ambil batang daun apa kah, ya lah, sekali sambut gata besamut, nah ya, malam-malam bang. Allah Subhanahu wa taala alam. Kalau minta halam dari Allah, dan apa yang dibaca tadi ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara wa limashayikhina wa mu'allimina ajma'in wa jami'il mu'minina wa mu'minat muslimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa zidna 'ilma wa zidna 'ilma. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.